Sama. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah, nggak ada pengakuan dari Yesus adalah Allah. Nggak juga tertulis. Bukan juga Yesus mengajari kayak gitu. Lalu, atas dasar apa mempertahankan Yesus adalah Allah? Yesus aja tidak mengajarkan, tertulis juga enggak. Ya, Yesus itu Makanya firman mereka itu Tuhan. berpikir, Bang, Firman Tuhan. pintar-pintar pendeta itu. Firman Tuhan itu Yesus. Masalahnya tidak pernah, Bang, Yesus mengajarkan dia adalah Allah dan tidak pernah ada tertulis di sini. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah. Tapi Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhannya. Ada, katanya aku dan Bapa adalah satu. Itu ada tertulis. Bang, ada nggak pengakuan Yesus, aku adalah Allah? Bukan aku dan Bapa adalah Aku satu. dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, beda pembahasan. Yang kita cari itu, Yesus adalah Allah. Ada nggak pengakuan Yesus? Iya, dia mengambil wujud sebagai manusia. Coba baca dulu Filipi. Nah, putar-putar kan? 1 ayat 8. Yang kita cari mudah, Bang. Ada nggak Yesus tertulis di kitab Anda mengaku aku adalah Allah? Iya, dia telah merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Muter sebagai lagi. manusia. Yang kita tanya, Bang, sekali lagi, yang ditanyakan tuh ada nggak tertulis Yesus mengaku aku adalah Allah? Itu simple gitu. Allah. Iya, ada nggak Yesus mengaku aku adalah Allah? Di Yohanes 13 ayat 13. Itu bukan aku adalah Allah. Bukan. Yang dicari itu ada nggak pengakuan Yesus aku adalah Allah? Iya, itu kan kalau mau untuk berkeras hatinya itu tergantung Pak Ustadz itu. Kita balik ke tema aja lah, Dal. Bang, bukan saya yang berkeras, Anda yang keras hati. Kalaunya tidak pernah ya ada pengakuan Yesus, tidak pernah diajarkan Yesus, ngapain dipertahankan? Contoh tadi aku dan Bapa adalah satu. Bukan yang ditanyakan aku adalah Allah. Beda bahasan dua ini. Beda. Kalau Yesus itu ya satu berarti bercabang. Bentar. Kalau kata Yesus aku dan Bapa adalah satu, menurut Anda satu apa? Satu pribadi atau satu ajaran? Satu pribadi. Ayo. Kalau satu pribadi, murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Berarti murid-muridnya satu pribadi juga dengan Bapa. Murid-muridnya Tuhan gitu. Beda konteks, nggak ada di situ. Nggak cocok. Nggak gitu. boleh, Nih, nggak saya bisa kasih seperti itu. Analoginya bukan seperti itu, nggak cocok analoginya. Bukan analogi itu di kitab Anda. Nih ya, Anda kan bawa ini nih, ya. Ini kan Anda bawa ini. Aku dan Bapa adalah satu. Kan ini yang Anda bawa. Menurut Anda satu pribadi kan? Kalau ini satu pribadi menurut Anda ya, maka nih coba Anda lihat di sini ya. Nih, apa kata Yesus? Dan aku tidak ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku dan Bapa adalah satu, bukan satu pribadi, tapi satu ajaran, karena muridnya juga satu dengan Bapa. Kalau Anda katakan Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, maka murid-muridnya pun jadi Tuhan di sini. Bukan. Nggak bisa. Ngerti nggak konteks dari firman itu, ngerti nggak satu dan murid-muridnya itu? Bang, ini kata Yesus sama seperti kita satunya. Makanya aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus, bukan satu pribadi. Yesus dan Bapa itu kan satu.
Pelan-pelan ya Pak Iya, Ustadz karena ya. murid Pelan-pelan ya kita pelan-pelan ngomongnya. sama seperti kita. Ah, Ini kan kata-kata aku dan Yesus, betul nggak? Bapak, ya udah ngomong aja dulu. Aku nanti Ya, apa? sama seperti kita, aku dan Bapa adalah satu, Hmm, kata Yesus, bukan satu hakikat atau ya. pribadi. Karena Yesus pun yang mendoakan murid-muridnya jadi satu dengan Bapa. Satu dengan Yesus, satu dengan Bapa. Kalau Yesus satu pribadi dengan Bapa, maka murid-muridnya pun satu pribadi dengan Bapa. Karena apa? Karena itulah Anda juga harus sembah-sembah dari murid-muridnya Yesus. Karena murid-muridnya Yesus pun satu dengan Bapa. Udah bisa saya ngomong? Iya, silakan. Gantian dong. Nanti kalau Pak Ustadz ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Bawai dalilnya, bawakan dalilnya. Ini sesuai ayat ini, dia mengatakan di situ, engkau berikan apa yang dari atas tadi, aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus dan Bapa itu adalah satu. Supaya mereka juga bersatu sama seperti aku dan Bapa, kata Yesus, supaya juga murid-murid ini bersatu untuk memberitakan firman Tuhan. Bersatu bukan Ya iya, bukan betul. satu. Iya, bukan bersatu sama seperti Bapa, bukan. Makanya pemahamannya Lah, beda, Pak Ustadz. kata Yesus kan sama seperti kita. Aku dan Bapa adalah satu. Atau tahu Anda? Berarti ini Betul. satu ajaran. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kan ditegaskan di situ. Iya. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Makanya kita nih, sepaham ya. di situ ya. Kita sependapat di Aku situ dan ya. Bapa Berarti adalah Yesus dan satu, Bapa adalah ya. satu. Nah, Yesus dan Bapa betul satu ajaran mereka. betul. Berarti satu hakikat kan? Bukan satu pribadi atau satu hakikat, bukan. Kata Yesus ini, iya. aku dan Bapa adalah satu, bukan satu hakikat atau satu pribadi. Satu apa Kalau itu? Anda Artinya- makanya perhatikan penjelasan saya tadi. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, satu pribadi, maka murid-muridnya juga jadi Tuhan. Karena murid-muridnya juga Beda konteks, Pak satu dengan Ustadz. Bapa. Nih, murid-muridnya juga satu dengan Bapa, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Kalau Anda katakan Yesus ya satu dengan Bapa, satu hakikat, muridnya juga satu hakikat dengan Bapa. Anda juga harus nyembah muridnya. supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Iya kan? Karena Yesus dan Bapa di surga itu mencontohkan supaya bersatu. Seperti itu juga murid-muridnya supaya bersatu untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk berarti sama murid- seperti Tuhan. Berarti murid-muridnya satu Loh, dengan Tuhan, betul? Bukan. Pak Ustadz tahu nggak kenapa murid-murid bukan? Yesus ada yang menyangkal Yesus itu? Nih. Maksudnya begini, Pak Ustadz. Nih, Bang, baca lagi. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab. Di mana? Aku dan Bapa adalah Iya, satu tadi tahu nggak? adalah ajaran, kata Begini. Yesus. Nih, dalam kitab Ya, suci. satu-satu Lanjut, kita ngomong, Pak Ustadz. bentar dulu. Nah, Ya, bentar iya. dulu nih. Makanya kita baca sampai selesai kitabmu ya. Supaya apa? Apa yang dimaksud oleh Yesus aku dan Bapa adalah satu tuh Anda paham gitu. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi murid-muridnya pun satu dengan Bapa tuh bukan dari dunia murid-muridnya. Kalau Anda paksakan aku dan Bapa adalah satu hakikat, Yesus adalah Tuhan, murid-muridnya bukan dari dunia juga, kata Yesus. Mereka bukan dari dunia, sama. Jadi Tuhan juga Udah? murid-muridnya. Udah? Udah. Bisa saya tanggapi? Oke. Tahu nggak Pak Ustadz kalau murid-murid Yesus ada yang menyangkal Yesus? Mau tahu? Kita bahas ini, Bang. Satu tadi. Bukan. Ini saya bawa Yohanes Makanya 17. saya bilang tadi, arti di situ bersatu karena ada yang menyangkal Yesus di antara murid-muridnya itu. Makanya dibilang supaya sama aku dan Bapa bersatu, begitu juga dengan murid-muridnya supaya bersatu, supaya jangan ada yang menyangkal Yesus lagi.
supaya jangan ada yang Bang, menjual yang nih, seperti baca. seperti si apa itu, si Yudas. Begitu Pak Ustadz, karena ada yang menyimpang di antara itu nanti. Saya nggak Begitu. bicara tentang Itu pemahamannya itu. masalah murid Yesus menyimpang. Masalah Yesus dan Bukan, Bapa adalah satu masalah dan murid konteksnya dengan ini. Bapa adalah satu. Betul. Makanya Konteks surat, konteksnya Anda jangan berasumsi, Bang. konteksnya ini. Konteksnya ada di Yohanes 17. Aku dan Bapa adalah satu tuh. Anda baca kitab Anda supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Sama. Kalau Anda paksa Yesus itu adalah satu dengan Bapa, Yesus adalah Tuhan, murid-muridnya juga Tuhan. Makanya nih, baca. Pak Ustadz kan nggak ngerti Alkitab. Nggak bisa tuh Pak Ustadz menyimpulkan Bang, nih sesuatu yang nggak bahasa ngerti. Indonesia. Bahasa Indonesia mudah dipahami. Iya, betul. Betul bahasa Indonesia, tapi tidak bisa seseorang menyimpulkan firman Tuhan itu dengan akal pikirannya sendiri. Karena Pak Ustadz udah ngambang tadi ini. Beda pemahaman Bukan yang ngambang, sebetulnya Anda beda yang juga ngambang. pemahaman. Bang, kalau saya yang menjelaskan aku dan Bapak adalah satu, saya pakai data Bible Anda sendiri. Dan bagaimana penjabaran Yesus dan Bapa adalah satu, ternyata bukan satu hakikat, tapi satu ajaran dengan murid-muridnya. Karena murid-muridnya pun sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Nih, supaya mereka semua menjadi satu, kata Yesus. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku. Jadi Bapa itu di dalam murid-muridnya Yesus. Aku di dalam Engkau. Dan murid-muridnya ini Di dalam aku di situ siapa? Bapa. Aku situ di siapa? Aku di situ di siapa? Yesus. Pak Ustadz. Ya, berarti Bapak berada dalam aku di situ dalam tubuh Iya, siapa? supaya ya Bapak yang di Iya. dalam aku ada di dalam murid-muridnya Yesus. Aku situ Nih. murid-muridnya lagi. Enggak, fokus dulu Pak Ustadz. Fokus dulu. Minum air dulu. Anda yang fokus, Bang. Ini Bible Anda yang dulu. fokus. Yesus mengatakan sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku. Murid-muridnya ini Betul. Aku supaya situ apa? Bapak di dalam murid-muridnya. Tuh. Aku di situ siapa Pak Ustadz? Aku nih Yesus. Paham? Ya udah, berarti Bapak dengan aku di situ, berarti Bapak dengan siapa bersatu? Bapak dan Yesus, betul? Betul. Ya udah, kenapa lagi lagi yang mau kita debatkan? Ya udah, berarti sudah sesuai kan? Berarti Bapak juga di dalam muridnya nih. Kata Yesus kayak gitu. Lah, baca kitab kau, makanya. Makanya kalau Anda paksa ya di dalam aku, Bapa di dalam Yesus, kata Yesus aku di dalam Engkau. Agar apa? Agar semua murid-muridnya tuh juga satu kayak Yesus dengan Bapa. Kalau Anda katakan murid-muridnya satu dengan Bapa itu adalah, ya berarti aku dan Bapa yang dimaksud Yesus satu ajaran dengan Yesus. Aku dan Bapa itu beda. Hakikat. Aku dan Bapa itu bukan. Aku dan Bapa itu berarti satu hakikat dengan Bapa. Yesus dengan Bapa itu satu hakikat. Tetapi gini mudahnya Yesus kayak Yesus dengan murid-muridnya satu ajaran. Bang, kalau Anda katakan murid-muridnya satu ajaran, berarti aku dan Bapa adalah satu ajaran, bukan satu hakikat. Kalau Anda bilang Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, berarti murid-muridnya satu hakikat dengan Bapa. Nah, kayak gitu aja. Di situ yang nggak nyambungnya. Nggak bisa Anda paksa, nggak bisa Anda supaya kata-kata Yesus ini. Bentar, saya baca dulu. Supaya mereka semua menjadi satu. Udah, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Supaya mereka semua menjadi satu. Murid-muridnya tuh menjadi satu. Iya. Jangan ada yang menyangkal. Jangan ada seperti Pak Ustadz lagi beda pemikirannya lagi. Supaya sama seperti Engkau. Kata Yesus, supaya sama seperti Engkau. Bapa di dalam Yesus. Murid-muridnya juga Bapa di dalam murid-muridnya, maksud Yesus.
Gimana sih? Itu makanya Agar di dibilang dalam supaya mereka murid-muridnya itu bersatu. ada Bapa. Supaya jangan seperti pemikiran Pak Ustadz melenceng dari firman Bang, Tuhan. enggak ada. Gitu. Anda melenceng, enggak ada di Ah. sini bersatu. Supaya mereka jadi satu, bukan bersatu. Kopla. Aduh. Satu, bukan Mana yang Pak bersatu. Ustadz ini? Iya, murid-muridnya supaya bersatu. Jangan ada yang menjual Yesus lagi. Jangan ada yang Enggak ada menjatuhkan bersatu, Yesus. Bang. Itu bersatu. Itu berarti Sekali lagi jangan diubah kosakata Yesus dan kitab Anda. Enggak ada di sini supaya jadi bersatu. iya, Nggak ada. supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau Iya. ya Bapa di dalam aku. Sama seperti Ya engkau. udah. Nah, persamaannya gimana? Supaya Bapa di dalam Yesus, begitu pula murid-murid supaya Bapa di dalam murid-murid, kan? Paham? Betul? Bapa dan Yesus dan Bapa adalah satu. Ajaran siapa yang bisa diteruskan oleh murid-murid ini? Itu ya tentu ajaran Yesus dan ajaran Bapa. Oh, Betul. berarti Yesus dan berarti Bapa yang di dalam Yesus ini berarti satu ajaran, bukan satu Tuhan, bukan satu hakikat menurut Anda. Enggak, yang Ini Bapa disampaikan di dalam Yesus itu Yesus. ajaran siapa? Yang disampaikan Yesus itu ajaran siapa? Ajaran Bapa. Ya udah. Berarti ada Ya udah. Yesus mengajarkan ajaran yang lain. Oh, berarti ya aku Berarti dan kan- Bapa adalah satu, bukan satu hakikat, kan? Satu ajaran, kan? Iya, dia mengambil rupa sebagai manusia. Makanya baca dulu Pak Ustaz Filipi pasal 2 bawa ayat 8. bawa lagi kata orang lain, bukan kata Yesus.